Halo Cinefile, gimana kabar kalian nih? Pantun dulu kali ya. Pergi berburu ke dalam hutan, pulangnya membawa sebatang rotan. Berkali-kali sudah dimaafkan, tapi selalu ulangi kesalahan. Siapa tuh? Biasain kalau salah ya ngaku salah. Gak ada salahnya kok. Toh itu malah bikin orang lain akan lebih menghargai kita. Nah, kali ini Movie Rastis bakal bawain seluruh alur cerita dari film Percy Jackson, seorang anak dewa yang dituduh sebagai pencuri petir Zeus. Pantes aja kan kita semua nggak pernah dapat Max Fin cuy. Bagaimanakah kisahnya? Dan tanpa basa-basi lagi langsung aja yuk Movie Rastis ceritain. Film diawali dengan dewa air alias Poseidon muncul dari laut dengan menuju daratan. Ia juga berubah bentuk menjadi bentuk manusia. Poseidon pergi ke arah Empire State Building. Di atas menara, dia menemui saudara, Zeus si dewa petir. Malam itu berbeda, langit gelap tidak ada petir. Hal itu dikarenakan pedang petir milik Zeus telah diambil. Dan di sini, Zeus menuduh anak dari Poseidon lah yang telah mencurinya. Zeus meminta pedangnya dikembalikan paling lambat 14 hari saat tengah malam. Jika tidak, maka akan terjadi perang antar dewa. Dia pun langsung meninggalkan Poseidon. Scene berpindah ke seorang pemuda bernama Percy yang sedang latihan menahan nafas dalam air. Dia ditemani oleh Groover sahabatnya. Diketahui, Percy dapat menahan nafas dalam air selama 7 menit. Ketika di kelas ada guru bahasa Inggris pengganti. Dia adalah Bu Dodds. Percy disuruh mengartikan tulisan yang ada di papan tulis olehnya. Namun tulisan itu berubah dan Percy tidak bisa menjawab pertanyaan sang guru. Saat di rumah, Percy bilang ke ibunya kalau disleksianya makin parah setelah kejadian pada kelas tadi. Ia juga tidak suka dengan kelakuan ayah tirinya yang tidak sopan sama ibunya. Aroma tubuh ayahnya juga menurut Percy seperti babi. Besoknya, ketika sedang belajar di suatu museum, Mr. Brunner menjelaskan ada 12 dewa di Olimpia. Yang terkuat adalah Zeus, Poseidon, dan Hades. Pada beberapa kesempatan, mereka turun ke bumi dan bercinta dengan manusia. Anak dari hubungan tersebut akan menjadi setengah dewa dan setengah manusia, dan itu disebut dengan demigod. Di tengah penjelasan, Ibu Dodds mengajak Percy untuk berbicara, dan mereka pergi ke suatu ruangan. Di dalam ruangan tersebut, Ibu Dodds berubah menjadi monster dan menyerang Percy karena menganggap Percy memiliki pedang Zeus. Tapi Percy akhirnya dilepaskan karena Mr. Burner dan Groover datang ke ruangan tersebut. Sedangkan Fury si monster kabur. Mr. Brunner nyuruh Groover membawa Percy ke ibunya lalu pergi ke suatu perkemahan. Percy juga diberikan pulpen oleh Mr. Brunner. Groover dan Percy pun langsung menuju rumah dan Groover menjelaskan kalau dia adalah pelindungnya Percy. Mereka sudah menjemput ibunya Percy dan pergi menuju perkemahan. Di tengah perjalanan mereka, ada kambing jatuh dari atas. Percy melihat ada yang mendekati mereka. Groover menunjukkan kaki aslinya yang seperti kaki kambing dan memecahkan kaca mobil untuk kabur. Mereka kabur ke arah hutan hingga tiba di perkemahan. Groover dan Percy bisa masuk ke perkemahan tersebut, sedangkan ibunya tidak bisa. Perkemahan tersebut khusus untuk yang memiliki darah campuran. Sang ibu tertangkap oleh Minotaur dan menghilang. Di sini Percy berhasil mengalahkan Minotaurnya, tapi ia pingsan karena kelelahan. Saat sadar, dijelaskan oleh Groover kalau dia pingsan selama 3 hari. Percy juga kaget melihat Groover karena ia berpikir kalau kaki kambing Groover adalah mimpi. Ternyata Groover ini adalah satir. Percy diajak berkeliling perkemahan. Dia tertarik dengan salah satu half-blood lainnya. Wanita itu adalah Annabeth, putri Dewi Athena. Groover ingin mempertemukan Percy dengan seseorang di perkemahan ini. Orang tersebut adalah Centaurus, manusia berbadan kuda. Ketika didekati, ternyata itu adalah Mr. Brunner. Mr. Brunner menunjukkan suatu rumah kepada Percy. Itu adalah milik Percy yang dibuat oleh sang ayah. Percy pun menyadari kalau ayahnya adalah Poseidon. Mr. Brunner menjelaskan kalau ibunya menikah dengan ayah tirinya untuk menyamarkan bau darah dari Percy.
karena bau badan ayahnya yang menyengat. Dia pun berniat membawa Percy ke Olympus dan ngejelasin ke dewa kalau Percy bukanlah pencuri pedang petir Zeus. Scene berpindah. Mr. Brunner meminta semua untuk berkumpul dan bersiap latihan perang. Percy akan masuk ke tim biru bersama dengan Luke, putra dari Hermes. Kedua tim akan saling berebut mengambil bendera lawan. Latihan pun dimulai. Percy dan Luke juga terlibat pertempuran. Percy disuruh lari dan Luke akan mengatasi lawan yang dihadapi. Kemudian Percy berhasil ngelihat bendera lawan. Saat didekati, Annabeth datang dan keduanya saling serang. Di pertarungan ini, Percy kalah oleh Annabeth. Percy pun mendapat bisikan untuk mendekati air. Ketika menyentuhnya, luka pada badan Percy sembuh. Dia pun bangkit kembali dan berhasil melawan tim merah. Ia kembali melawan Annabeth dan kali ini ia berhasil menang. Percy pun mengambil bendera merah dan tim birulah yang menang. Malam harinya, Percy dan Annabeth ngobrol saat adanya pesta. Mereka semua dikejutkan ketika api unggun berubah menjadi iblis api. Iblis itu adalah Hades. Dia mencari Percy karena dianggap punya pedang petir. Hades juga menunjukkan kalau ibunya Percy masih hidup. Hades pun minta pertukaran antara pedang petir dan sang ibu. Saat tengah malam, Percy berniat pergi menemui Hades. Tapi Grover dan Annabeth melihat itu dan mereka ingin ikut dengan Percy. Mereka bertiga menemui Luke yang tahu bagaimana cara datang ke neraka menemui Hades karena ayah Luke pembawa pesan dewa yang bisa keluar masuk neraka. Luke ngasih sepatu terbang dan sebuah peta. Peta itu menuju neraka dan untuk menemukan 3 mutiara agar mereka bisa keluar dari neraka nantinya. Lokasi mutiara pertama ada di Auntie M's Garden Emporium. Luke memberikan tameng miliknya ke Percy. Mereka pun pergi ke lokasi pertama. Di sana adalah tempat kerajinan seni yang dipenuhi oleh ukiran patung. Mereka juga menemukan koin emas dan beberapa dibawa oleh Percy. Mereka memutuskan berpencar untuk mencari mutiara di tempat tersebut. Annabeth dikagetkan dengan ibu-ibu yang ketakutan, sedangkan Grover melihat sebuah patung yang mirip dengan pamannya. Kemudian Grover sadar kalau pamannya dibunuh oleh Medusa dan tempat ini adalah sarang Medusanya. Dia buru-buru nyari Annabeth dan Percy. Lalu Grover berhasil ketemu sama Percy, sedangkan Annabeth dan ibu tua bertemu dengan Medusa. Annabeth minta agar merem ketika Medusa membuka ikat kepala dan kacamatanya. Medusa terus menggoda agar keduanya membuka mata. Hingga akhirnya sang ibu tergoda dan ia sekarang berubah menjadi patung. Grover dan Percy nyoba ngalihin perhatian Medusa. Kini dia mengejar Percy. Dan Grover berhasil ngelepasin tangan Annabeth dari patung yang memegang dirinya. Medusa yang berhasil nangkep Percy ditabrak Annabeth pakai mobil dan kepalanya dipenggal oleh Percy. Mereka membungkus dan membawa kepala Medusa. Karena itu masih akan berfungsi jika matanya terbuka. Kini ketiganya pergi ke Parthenon di Nashville untuk mutiara kedua. Di penginapan, luka di tangan Annabeth akibat pegangan dari ibu-ibu yang menjadi patung disembuhkan oleh kekuatan air dari Percy. Dari kamar, mereka menyaksikan televisi dan melihat berita kalau Percy menjadi buronan akibat mencuri ibunya dari ayah tirinya. Akhirnya, Percy dan lainnya memilih melanjutkan perjalanan ke Parthenon. Nashville adalah sebuah museum. Mereka melihat mutiara keduanya, tapi nggak bisa diambil karena kondisi museum masih ramai. Mereka pun menunggu sampai malam. Tapi di sana masih ada petugas kebersihan. Lalu Annabeth membius semua petugas kebersihan. Kemudian Percy menggunakan sepatu dari Luke. Ia terbang dan mengambil mutiaranya. Masalah baru muncul. Petugas kebersihan kembali sadar dan ternyata mereka adalah Hydra, naga berkepala 5.
mereka juga menginginkan pedang petir milik Zeus. Dengan pedangnya, Percy memotong semua kepala naga. Dan hal itu justru membuat kepalanya tumbuh kembali 2 kali lipat. Hydra terus mengejar Percy, hingga akhirnya Percy mencoba mengendalikan air yang ada di toilet dan menahan naga tersebut. Mereka lalu kabur ke pintu. Karena terkunci, mereka terpojok oleh Hydra. Tapi Groover menggunakan kepala Medusa sebagai senjata, dan akhirnya Hydra berubah menjadi patung. Mutiara kedua telah didapat. Sekarang mereka akan menuju ke mutiara selanjutnya, Las Vegas. Setibanya di Las Vegas, mereka masuk dan di sana dipenuhi dengan hingar-bingar dunia. Ketika sedang mencoba nyari mutiaranya, mereka ditawarkan makanan bunga lotus secara gratis. Ketika memakannya, mereka sangat menyukai makanan tersebut. Karena hal itu juga, mereka jadi lupa tujuan awal untuk mencari mutiara. Semakin sering mereka diberikan bunga lotus oleh pelayan, semakin mereka nyaman dengan tempat kasino tersebut. Percy yang ingin menyuap lotus itu lagi mendengar bisikan untuk tidak memakannya, karena dapat menumpulkan pikirannya. Percy akhirnya berkeliling sekitar, sampai dia bertemu dengan seorang pria yang merasa dirinya ada di tahun 1971. Ia pun bergegas mencari temannya. Dia sempat melihat mutiaranya juga. Kemudian dia menarik Annabeth dan menyiram Groover agar sadar. Di mutiara ketiga ini, mereka tidak berhadapan dengan monster. Mereka mengambil mutiara, lalu pergi dengan mobil. Di jalan, saat melihat tanggal, mereka tersadar kalau mereka sudah di kasino tersebut selama 5 hari dan waktu hanya tersisa sampai besok malam. Percy melihat peta dan ditunjukkan ke Hollywood untuk menemui Hades. Di beberapa tempat, cuaca buruk sudah bermunculan. Itu adalah salah satu tanda perang antar dewa. Di Hollywood, Percy membaca sesuatu yang membuat akses menemui Hades terbuka. Masuklah mereka. Di dalam, mereka bertemu dengan roh pengantar. Lalu Percy memberikan koin emas yang diambil dari markas Medusa kepada roh tersebut. Mereka pun diantar ke tempat Hades. Di tempat Hades, mereka disambut kumpulan anjing penjaga. Persephone, istri Hades, membawa 3 tamunya itu untuk menghadap Hades. Hades juga dapat berubah bentuk menjadi manusia. Hades menarik Percy untuk berbicara. Dia meminta pedang petirnya agar bisa mengalahkan Olympus. Dia juga berada di neraka karena saudaranya, Zeus dan Poseidon, yang membuangnya. Percy coba menjelaskan kalau dia tidak punya petir itu. Dia tidak mengambil dari Zeus. Tujuannya menemui Hades adalah ingin menceritakan yang sebenarnya dan ingin menyelamatkan sang ibu. Hades marah dan melepaskan ibunya Percy. Percy pun langsung mendekati ibunya. Di sini, Hades nemuin pedang Zeus ada di tameng yang dibawa Percy. Hades merasa dibohongin sama Percy dan berniat mengirimnya sebagai makanan jiwa di neraka. Annabeth negasin kalau tameng tersebut milik Luke dan Luke lah yang mencuri pedang Zeus. Hades nggak percaya di sini. Hingga akhirnya Persephone mencuri pedang dari tangan Hades dan menyerangnya hingga pingsan. Lalu menutup gerbang jiwa, hingga Percy dan lainnya tidak jadi bahan santapan neraka. Persephone menjelaskan, dia melakukan hal itu ke Hades karena Hades adalah suami yang jahat dan kejam. Dia juga menikah dengan Hades karena Hades menculik dirinya dan momen inilah yang ditunggu Persephone. Lalu ia memberikan pedang petirnya ke Percy untuk diantar ke Zeus, sebab dia juga tidak ingin ada perang antar dewa. Karena mutiara hanya ada 3, sedangkan mereka berempat, jadi salah satu harus ada yang tinggal di neraka bersama Persephone. Groover sebagai pelindung Percy merelakan dirinya tinggal di neraka, dan ketiganya menginjak mutiara untuk pergi ke Olympus. Ternyata mereka tiba di gedung Empire State, bukan di Olympus. Lalu sang ibu bilang kalau gedung ini adalah pintu masuk ke Olympus. Pas mau masuk, dari arah belakang Luke datang. Luke berpikir Percy gak akan selamat.
Dia sengaja nyembunyiin petirnya di tameng supaya Hades memiliki pedang Zeus dan para dewa akan saling perang. Dia sendiri ingin Olympus hancur. Luke langsung nyerang Percy supaya dia telat memberikan pedangnya ke Zeus. Luke ingin generasinya yang memimpin Olympus karena Zeus dan lainnya sudah memimpin terlalu lama. Saat kondisi terdesak, Percy kembali mengeluarkan kemampuannya mengontrol air. Luke pun ditenggelamkan dalam air yang jumlahnya sangat banyak. Pedang Zeus kembali ke tangan Percy, dan Luke ditombak menggunakan trisula hingga mental jauh. Waktu semakin mepet, mereka naik lift yang terhubung dengan pintu masuk Olympus. Pedang Zeus yang belum kembali membuat para dewa di Olympus bersiap untuk perang. Hingga akhirnya, Percy dan Annabeth sampai di tengah para dewa. Dia langsung memberikan pedang petirnya ke Zeus. Percy juga menjelaskan kalau bukan dia pencurinya, melainkan Luke. Percy juga meminta ke Zeus untuk mengembalikan Grover yang masih ada di neraka. Zeus dan dewa lainnya pergi meninggalkan Percy. Annabeth di sini bertemu dengan sang ibu, dan Percy sempat berbicara dengan sang ayah. Scene berpindah. Ibunya Percy mengantar Percy ke perkemahan. Mereka berpamitan. Di dalam perkemahan, dia kembali ketemu dengan Grover. Kali ini, Grover sudah bertanduk, yang artinya sudah menjadi penjaga senior. Dan Percy mendapat apresiasi dari teman lainnya berkat keberaniannya menyelamatkan dunia dari perang antar dewa. Tujuh tahun lalu, ada 4 anak pergi menuju camp Half-Blood. Mereka berlari menghindari kejaran raksasa. Lalu Grover kecil tertimpa pohon. Dan Thalia memutuskan untuk menahan raksasa selagi temannya pergi ke camp. Namun tak lama kemudian, ia dilempar raksasa hingga menyebabkan dirinya tewas. Zeus, ayahnya Thalia, menjadikan tubuh Thalia sebuah pohon agar tetap hidup, yang memancarkan perisai untuk melindungi para keturunan campuran dari pembunuh mereka. Kita beralih ke masa sekarang. Percy sedang berlomba dengan Clarissa. Pas udah sampai atas, Percy malah nolongin orang lain yang membuat Clarissa memenangkan perlombaannya. Dengan sombong, dia meremehkan Percy bahwa penyelamatan Olympus hanya keberuntungan saja. Kemudian teman-temannya langsung menyemangati Percy kembali. Lalu Percy curhat ke ayahnya tentang perkataan Clarissa, dan Percy nampak tak percaya diri akan kemampuannya. Percy mendapat kabar kalau dirinya dipanggil Mr. D. Sebelum masuk ke ruangannya, ia bertemu dengan Mr. Brunner. Dia mengatakan bahwa mereka telah salah mengira kalau Percy Jackson adalah anak tunggal Poseidon. Tapi anaknya yang lain ini bukan manusia setengah dewa, melainkan nymph laut setengah dewa. Ketika mereka makan bareng, Cyclops senang dia punya saudara. Dia menjelaskan kalau ayahnya si Poseidon telah menuntunnya melalui trisula yang mengarah kemari. Tadinya dia tinggal di hutan sebelah utara. Tak lama Clarissa datang dan ngeledekin gitu. Lalu Tyson, si Cyclops, mengendus bau banteng. Semuanya panik dong dan nyamperin ke pinggir perisai. Harusnya perisai ini sangat kuat, tapi akhirnya tembus juga oleh banteng Kolkis. Semua berlari menghindari kejaran banteng. Percy sempat mengalihkan perhatian dan Annabeth nyoba nusuk, tapi gak berhasil. Lalu Clarissa mencoba menungganginya. Namun dia juga terlempar. Pas dia mau diserang banteng, Tyson datang membantunya. Dia pun dibakar. Tapi untungnya Tyson ini anti api dan baik-baik aja. Kemudian Percy mencoba mengikatnya, namun malah dia yang terseret dan akhirnya terlempar. Percy terpojok dan hampir mati.
Dia pun segera mengambil pulpennya dan bantengnya keselekan. Akhirnya dia hancur berkeping-keping. Setelah penghancuran banteng, Luke datang. Ternyata dia belum mati di film sebelumnya. Dia memberitakan tentang ramalan Percy dan menghasut bahwa mereka semua hanya diperalat oleh Mr. D dan Brunner. Setelah pengerusakan oleh banteng, mereka mendatangi pohon Thalia yang menjadi pelindung camp mereka selama ini. Ternyata pohonnya telah diracun dan pohonnya sekarat. Percy datang dan memberitahu kalau Luke lah yang meracuni pohonnya. Ketika Mr. Brunner sedang meracik penawar racun, Percy menanyakan soal ramalan yang dikatakan oleh Luke. Dengan berat hati, ia pun disuruh untuk pergi ke atas rumah untuk mencari tahu sendiri. Di sana ia bertemu dengan roh Delphi. Kemudian dia diceritakan soal kisah masa lalu para dewa. Dahulu kala sebelum ada Olympus, dewa dan manusia, para Titanlah yang menguasai dunia. Mereka dipimpin oleh Kronos yang memakan anak-anaknya sendiri. Namun ada 3 anak yang melawan, yaitu Zeus, Hades, dan Poseidon. Mereka menghancurkan Kronos dan menaruh jasadnya di Tartarus. Nah, ramalannya adalah nanti Kronos akan bangkit dan hanya 1 anak darah campuran dari ketiga dewa yang bisa mengalahkannya. Dan semuanya berawal dari 2 sepupu yang saling bertarung demi sebuah kain wol. Di sisi lain, Annabeth dan Grover melapor kalau kain wol emas dapat menyembuhkan apapun termasuk pohon Thalia. Mr. D mengingatkan bahwa setiap satir yang mencari kain wol itu akan mati. Ia pun memberitahu tentang lokasi kain tersebut yang berada di lautan monster, yaitu segitiga Bermuda. Dan ia menolak ide Annabeth. Tapi ketika semua dikumpulkan olehnya, dia mengatakan hal yang sama seperti ide Annabeth yang seolah-olah idenya dia. Karena hanya satir yang dapat mengendus bau wol tersebut, ia menunjuk rivalnya Grover dalam misi pencariannya. Dan ketua dalam memimpin ini, ia menunjuk Clarissa. Setelah pengumuman, Percy memperingatkan Clarissa soal Luke. Tapi dengan arogan, dia mengabaikannya dan malah meremehkan Percy kembali. Merasa akan ada yang tidak beres, Percy dan Annabeth mengajak Grover untuk ikut. Malam harinya saat mereka ingin mengendap kabur, Tyson datang dengan gaduh. Percy mencoba mencegah Tyson untuk ikut. Namun dia menjelaskan kalau wol itu dijaga oleh Cyclops raksasa dan mungkin dia bisa membicarakannya secara baik-baik. Akhirnya dia diperbolehkan ikut. Annabeth nampak tak senang dengan hal itu. Dia pun memberi semprotan kabut untuk Tyson dan membuat Tyson menjadi memiliki 2 mata. Anna bersiul. Kemudian datanglah taksi goib. Mereka memiliki tujuan ke Florida Selatan. Lalu mereka pun berangkat. Mereka juga keceplosan soal ramalan Percy. Terus nggak sengaja tuh matanya kelepas. Percy pun nanyain tentang ramalannya. Tapi para supir ini hanya memberitahu angka-angka. Setelah lama berjalan, Anna ngasih tahu kalau uangnya akan kurang. Mendengar hal itu, mereka pun diusir. Anna kemudian ngambil duit dan Grover mesen minum dengan tambahan nektar. Di perjalanan, Tyson seneng banget sama kehidupan di sini. Ditambah dia yang sekarang memiliki saudara. Tak lama kemudian, Grover diculik. Dia sempat melawan, tapi keburu dibawa entah kemana. Di tengah kebingungan, Anna mendapat ide. Mereka pun bergegas ke toko pengantar paket dan ingin menemui Hermes. Ketika Percy mengatakan nama Luke, penjaga ini mengakui kalau ialah Hermes sendiri. Mereka meminta bantuan Hermes agar dapat membawa mereka menemui Luke. Lalu, ia memberikan sebuah termos yang dapat mengeluarkan hembusan angin untuk Anna, dan sebuah alat seperti lem plastik yang bisa menghilangkan sesuatu untuk Percy. Setelah itu, ular dari tongkat Hermes memberitahu tentang keberadaan Luke. Sebelum mereka pergi, Hermes menitipkan salam dan permintaan maaf untuk Luke. Di pinggir pantai, mereka melihat kapal Luke. Kemudian, Tyson meminta bantuan Poseidon untuk mengejar kapal. Datanglah seekor hipokampus. Mereka pun berangkat lagi menunggangi makhluk tersebut.
Sampailah mereka di kapal. Mereka mengendap mencari di mana Groover, tapi mereka ketahuan. Luke memberitahu kalau Groover mungkin sudah sampai di Laut Monster, dan tujuan dia mengambil wall itu adalah untuk membangkitkan Kronos. Percy kemudian menyampaikan salam dan permintaan maaf dari Hermes ke Luke. Bukannya berubah pikiran, dia malah memenjarakan mereka. Di dalam penjara, Percy berusaha mengambil tasnya. Dia mengendalikan air laut agar tasnya bisa jatuh, sementara Annabeth bersiap untuk mengambilnya. Mereka menggunakan lakban penghilang untuk kabur dan mengendap lagi untuk mencuri sekoci. Selagi Anna dan Tyson mengambil sekoci, Percy mengalihkan perhatian yang lain. Mesin air dari perahunya jatuh. Lalu Anna membuka termosnya sebagai pendorong perahu. Percy pun menyusul dengan mengendalikan air seperti Katara. Di perjalanan, mata Tyson kembali seperti semula dan semprotan kabutnya juga udah habis. Lalu Percy mempercayakan Tyson untuk mengemudikan perahu. Tyson pun merasa tersanjung dengan hal itu karena dia emang gak pernah dikasih kepercayaan sama orang lain. Percy kemudian memberikan sebuah motivasi dan ia mengajarkan Tyson. Kenapa Anna benci banget sama Cyclops? Jadi dulu mereka dikejar oleh kaum Cyclops dan Thalia tewas dibunuhnya. Setelah bercerita, mereka memasuki kawasan Laut Monster dan Tyson telah menghilangkan termosnya. Tak lama ada benda seperti sirip hiu, tapi sepertinya bukan hiu. Mereka berusaha mendayung dan kekuatan Percy tidak dapat digunakan di sini. Ternyata mereka berada di atas mulut Charybdis, yaitu monster penjaga laut. Mereka pun tersedot ke dalam. Di dalam perut monster, mereka mendengar suara Clarissa. Disamperin dong. Setelah mereka basa-basi, tiba-tiba rantai jangkarnya putus. Percy lalu mempunyai ide. Mereka akan menembus perut monster. Setelah semua masuk ke dalam kapal, Percy menembak dan melubangi perut monsternya. Lalu ia ke ruang navigasi bersama Clarissa. Setelah itu, rencana mereka berhasil ternyata. Saat akan menentukan kemana arah mereka pergi, Percy melihat garis peta. Dan angka-angka yang ditunjukkan supir taksi tadi adalah titik koordinat. Mereka pun bergegas menuju ke sana. Kemudian sampailah mereka di pulau tersebut. Mereka menaiki wahana seperti roller coaster. Tapi nggak lama jalurnya terputus. Mereka memasuki sebuah gua dan melihat Cyclops raksasa. Mereka juga bertemu dengan Groover yang menyamar seperti Cyclops wanita. Rencana pun disusun dan mereka bersiap untuk mencuri wall emas yang berada di pundak Cyclops. Namun mereka ketahuan. Lalu dengan polosnya, Tyson berbicara dengan raksasanya. Melihat raksasa sedang teralihkan, Percy langsung mengambilnya dan oper-operan. Mereka kemudian kabur dan menjebak raksasa dengan bongkahan batu. Baru juga selesai melawan raksasa, mereka dikepung dengan pasukan Luke. Pas Percy mau ditembak, Tyson mengorbankan dirinya dan dia jatuh ke dalam jurang. Percy sangat terpukul dengan kematian saudaranya. Malam harinya, Luke menyiapkan petinya untuk proses kebangkitan Kronos. Percy juga gak bisa berbuat apa-apa karena merasa bersalah atas kematian saudaranya. Anna memberikannya semangat, Clarissa, dan Groover juga. Acara pembangkitan pun dimulai. Lalu Percy langsung mengambil pulpennya dan membuka ikatan pada Groover. Mereka pun bertarung untuk mengambil kain wallnya agar Kronos tidak bangkit kembali. Saat Percy terpojok, tiba-tiba Tyson datang dan membantunya. Percy kaget dong. Ternyata Tyson tidak tewas karena air telah menyembuhkannya. Bukannya mengambil wallnya dulu agar Kronos gak bangkit, mereka malah pelukan men.
Bener aja kan, petinya meledak dan menyebabkan Kronos bangkit dari kematiannya. Luke nyamperin Kronos sebagai penghambaan dirinya. Tapi Kronos malah memakannya. Dia juga memakan Groover. Sedangkan Percy diserang oleh beruang kalajengking. Tapi untungnya batu-batu Kronos menghantamnya hingga ia terbebas. Lalu Percy menebas kaki Kronos dan membuat kakinya terserap oleh peti. Pedangnya juga menyala pada saat itu. Pas mau nyerang lagi, dia dilempar. Percy kembali bangkit dan mengambil pedangnya. Percy sekarang berada di telapak tangan Kronos. Pas digenggam, dengan mudah ia membebaskan diri. Kemudian Percy menusuk badan Kronos yang menyebabkan dirinya tersegel lagi di dalam peti. Groover terbebas. Luke juga terbebas, tapi naasnya dia masuk ke sarang Cyclops raksasa. Pas udah selesai, Anna ditusuk. Groover dan Clarissa pun langsung melawannya hingga makhluk tersebut membatu. Mereka memakaikan Anna kain wolnya, tapi sia-sia. Anna tewas. Tak lama, kainnya bercahaya dan membuat Anna hidup kembali. Dia juga berterima kasih ke Tyson karena udah nyelamatin Percy. Setelah itu, Percy memberikan wolnya ke Clarissa dan Sin berpindah ke area camp. Dia meletakkan kainnya di atas jasad Thalia. Pada saat itu juga, dengan ajaib, pohonnya kembali bercahaya dan memancarkan perisai. Lalu semuanya bersenang dengan hal itu. Tyson semakin dekat dengan saudaranya, dan dia disupport untuk menjadi diri sendiri. Saat makan, Groover teriak-teriak nyamperin Percy. Mereka pun bergegas menuju pohon Thalia. Ternyata dengan kekuatan wol emas, Thalia kembali hidup setelah 7 tahun mati. Kemudian saat Percy nanya siapa namanya, ia pun menjawab, Thalia, putri Zeus. Beh, gokil, Percy Jackson The Son of Poseidon menunjukkan kekuatannya. Ia juga akhirnya berhasil mengembalikan petir kepada Zeus tepat waktu. Sekarang setelah mendapatkan petir miliknya, apakah Zeus akan memberikan petirnya kepada kita semua? Dan membuat bet 400 rupiah kalian menjadi Maxwin? Ditambah semua kemenangan mereka seketika harus menjadi titik suram cuy. Karena berkat sarung ajaib, Thalia the Girl of Zeus hidup kembali. Akankah ramalan jika Thalia menjadi pelindung Olympus dan dunia akan terwujud? Atau justru ia menjadi sumber kejahatan yang menghancurkan mereka semua? Sayangnya film ini gak ada lanjutannya lagi ya teman-teman. Kalau misalnya pun ada, nanti bakal Movie Rastis Gold update deh. Terakhir, Movie Rastis Gold mengucapkan terima kasih buat kamu yang udah nonton konten kami. Cukup panjang lah ya, lumayan. Jangan lupa di like dan di komen juga. Semangat menjalani hari ini dan semoga berbahagia untuk kalian semua. Bye-bye.